Halo teman-teman, selamat datang di TBDpedia. Jumpa lagi dengan TBDpedia di sini, partner setia belajarmu. Iya beneran, cuma TBDpedia yang paling setia nemenin kamu belajar untuk persiapan ujian kompetensi di tahun ini. Saking setianya kita hadir 3 kali seminggu ya, tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Oke teman-teman, TBDpedia untuk segmen Bahasa Ting Ting Ting, bahas soal Ukom. Hari ini sudah memasuki episode yang ke-53. Yeay, selamat untuk kita semua ya. Nah, untuk episode ke-53 ini kita akan membahas area kompetensi pengelolaan, pelayanan, dan mutu produk darah dengan subkompetensinya yaitu mengelola mutu produk darah. Seperti biasa akan ada 3 soal yang kita bahas pada hari ini dan tiap-tiap soal diberikan waktu 1 menit bagi teman-teman untuk mengerjakannya. Jangan skip part ini ya teman-teman, silahkan berlatih dan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Oke, sepertinya semuanya sudah ready ya untuk mengerjakan 3 soal latihan ujian kompetensi pada hari ini. Silahkan selamat mencoba teman-teman. Oke teman-teman, selamat ya sudah berhasil mengerjakan 3 soal latihan kita pada hari ini. Sekarang saatnya teman-teman untuk melihat ya pembahasan soalnya. Apakah sudah sesuai nih dengan jawaban teman-teman? Ya, kita mulai dari pembahasan soal nomor 1 dulu ya.
Seorang TPD melakukan uji mutu terhadap produk darah Packard Cell PRC ya. Hasil uji hematologi dengan instrumen hematologi analyzer menunjukkan kadar hemoglobin sebesar 21,8 gram per desiliter dan volume PRC saat itu adalah 220 ml. Berapakah nilai konversi hemoglobin dalam satuan gram per unit kantong pada kasus tersebut? Oke teman-teman. Karena kadar hemoglobin itu yang bisa kita pelajari itu adalah dengan satuan gram per kantong gitu ya teman-teman. Maka ada baiknya kita memiliki kemampuan untuk mengkonversi data dari hematologi analyzer menjadi data gram per kantong ini ya teman-teman. Nah ini adalah rumus konversinya. HB gram per unit kantong itu kita peroleh dari data gram per desiliter yang kita miliki dari instrumen hematologi analyzer. Kemudian kita lakukan konversi ya teman-teman. Karena dari desiliter berubah ke volume kantong yaitu mililiter itu ada perubahan tangga satuan ya, mililiter ke desiliter itu turun sebanyak 2 kali. Dimana 1 desiliter sama dengan 100 mililiter ya teman-teman. Maka kita pakai di sini konversinya 1 desiliter adalah 100 mililiter. Kemudian tinggal teman-teman kali saja dengan volume PRC yang diketahui yaitu 220 ml ya per unit kantongnya. Nanti teman-teman tinggal masukkan datanya saja. 21,8 gram per desiliter ini kita dapat dari informasi HA ya teman-teman. Kemudian tinggal dikali 1 per 100 dan endingnya dikali dengan volume PRC yang diketahui. Maka nanti teman-teman dapat kadar hemoglobin per kantongnya. Nilainya adalah 47,96. Oke teman-teman, siapa yang sudah berhasil mengerjakan soal nomor 1 dengan betul? Selamat ya teman-teman. Selanjutnya kita berpindah ke pembahasan soal yang kedua. Seorang TPD melakukan uji mutu terhadap produk darah trombosit concentrate tunggal. Hasil uji fisik menunjukkan swirling dengan derajat 3 dan saat ditimbang diperoleh berat kantong isi sebesar 101 gram dan berat kantong kosongnya adalah 30 gram. Berapa volume produk TC pada kasus tersebut jika diketahui massa jenisnya adalah 1,032 gram per mililiter. Oke teman-teman, mengkonversi data massa menjadi data volume itu artinya teman-teman butuh informasi massa jenis. Karena massa jenis itu adalah perbandingan massa suatu zat dengan volumenya. Artinya kalau kita mau tahu berapa volumenya, kita hanya perlu membagi massa zat itu dengan massa jenisnya aja ya teman-teman. Nah, di sini kita diberitahu massa kantong yang isi dan yang kosong. Maka kalau kita mau tahu massanya TC saja itu adalah berat kantong yang isi dikurangi kantong yang kosong gitu ya teman-teman. Maka untuk rumus konversinya sendiri kita dapatnya seperti ini. Volume TC dalam mili adalah massa kantong isi dikurangi massa kantong kosong dibagi dengan massa jenisnya si TC tersebut. Maka nanti kita dapat datanya 101 dikurangi 30 dibagi 1,032 ya. Ini adalah massa jenisnya TC. Kita dapat 71 dibagi 1,032 hasilnya adalah 68,79 mili ya. Yang teman-teman ya jawabannya. Jadi sudah sesuai dengan aturan PMK juga ya bahwa setiap unitnya itu harus lebih dari 40 ml ya teman-teman. Oke. Benar juga soal nomor 2. Keren ya. Selanjutnya kita berpindah ke soal nomor 3. Seorang TPD melakukan uji mutu terhadap produk darah Packard Cell Leukodepleted LD ya. Hasil uji hematologi dengan hematologi analyzer menunjukkan residu leukosit sebesar 2,2 kali 10 pangkat 1 sel per mikroliter. Pada produk LD dengan volume darah 200 ml, berapa jumlah residu leukosit pada produk darah dalam kasus tersebut? Oke teman-teman, jadi aturan PMK-nya jumlah leukosit LD itu harus kurang dari 1 kali 10 pangkat 6 sel per kantong ya. Ini dari jawabannya nggak ada yang kurang dari 1 ya teman-teman. Kayak bikin nggak lolos ini, tapi ini nggak ada pertanyaan lolos atau enggak. Teman-teman hanya ditanyakan gimana cara konversinya. Oke.
Cara konversinya seperti ini ya, teman-teman. Jumlah sel leukosit per unit kantong itu kita dapat dari data jumlah sel per mikrolit dari HA ya, teman-teman. Hampir mirip dengan konversi HB tadi ya. Terus tinggal kita pakaikan tanggal konversi ya teman-teman. Jadi mililiter ke mikroliter itu turun sebanyak 3 kali, di mana 1 mililiter itu setara dengan 1000 mikroliter ya teman-teman. Jadi kita dapat 1000 mikrolit setara dengan 1 mili ya. Dikali dengan volume PRCLD-nya berapa mili ya. Jadi ini kalau misalnya kita hilangkan satuannya mikro-mikro hilang, mili-mili hilang, maka nanti kita dapat jumlah sel per unit kantong gitu ya. Masukkan aja data jumlah leukositnya dari HA 2 kali 2 10 pangkat 1 ya. Dikali 1000 gitu ya, dikali lagi 200 kita dapat nih teman-teman 4,4 10 pangkat 6 sel per kantong. Jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, nanti gak usah ragu-ragu ya untuk mengerjakan soal-soal kompetensi yang basicnya adalah perhitungan seperti ini. Karena nanti teman-teman akan dibersamai dengan fasilitas kalkulator di soal ya. Jadi nanti di sistemnya akan ada fasilitas kalkulator yang bisa teman-teman gunakan. Oke, sepertinya ini adalah akhir perjumpaan kita di episode yang ke-53 ini. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Jangan lupa kita selalu mengingatkan teman-teman untuk subscribe, like, and comment, and share ya teman-teman. Dan sehat terus, semangat terus. Sampai ketemu lagi di episode bahas soal Ukom di TBDpedia berikutnya. Dadah!